Bang Rocky. Ya. Jadi kira-kira 2024 milik siapa? Milik mereka yang bersiasat demi memperoleh kembali hak kebenaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat Ustadz Abdul Somad, hari ini adalah hari luar biasa karena kita menemukan kembali dua orang berakal sehat, yaitu Profesor Akal Sehat, Profesor Rocky Gerung, bersama Ustadz Akal Sehat, Ustadz Abdul Somad. Ya, semoga diskusi kita hari ini akan memberikan pencerahan buat kita semua yang masih memiliki akal-akal sehat. Amin. Ya. Kita mulai, materi ini adalah tentang apa saja, dan yang menarik sekarang adalah menjelang pemilu 2024. Kita mulai dari Bang Rocky, bagaimana kira-kira situasi politik menjelang pemilu 2024. Kemudian nanti Ustadz Somad bisa menyampaikan bagaimana suasana hati keumatan yang mesti dijaga menjelang pemilu 2024. Baik, silakan Bang Rocky. Oke, terima kasih. Diki Amar Sehat juga. Diki Akar Sehat juga dia namanya, AS juga. Betul, Pak Diki. Saya ada di sini. Terima kasih Ustadz Somad. Karena saya rindu untuk bertemu dengan akal tuh. Akal akan ketemu akal, otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Jadi saya senang selalu membayangkan bahwa Indonesia diasuh di dalam percakapan kebudayaan. Percakapan politik itu terlalu bukan berbahaya tuh ya, sedikit menjijikkan buat saya percakapan politik. Karena itu isinya transaksi itu. Bukan pembicaraan yang membuat orang punya harapan. Orang kalau dengar diskusi politik hanya mau bunuh diri aja tuh. Karena merasa nggak ada harapan. Jadi saya ada di sini di Pekanbaru berupaya untuk menyapa teman-teman bersama sahabat saya Ustadz Akal Sehat, Profesor Abdul Somad, yang juga menuntun kita dengan kejernihan pikiran. Dia ada dalam kontroversi macam-macam, tetapi idenya tentang persamaan, tentang kesetaraan manusia, tentang persahabatan itu menetap tuh. Dan dalil-dalil itu yang saya setujui dari Pak Ustadz Akal Sehat. Tadi soal yang ingin orang tahu tuh, apa sebetulnya masa depan Indonesia? Kalau kita lihat per hari ini, ada percakapan tentang capres-cawapres. Bahkan Pak Jokowi mengatakan, saya tidak akan netral, saya mau cawe-cawe itu. Artinya, beliau ingin ikut terlibat, dan begitu presiden ingin terlibat, dia akan pergunakan seluruh peralatan dia untuk berkuasa itu. KPK, polisi, sogok menyogok. Jadi presiden merencanakan kecurangan sebetulnya kan. Itu yang mau kita cegah dari percakapan ini. Tapi udah, itu adalah urusan masyarakat Jakarta. Tetapi apa yang diputuskan Jakarta itu akan berlaku ke Indonesia. Jadi kita mau cegah jangan sampai Jakarta memonopoli percakapan yang isinya adalah politik tingkat tinggi yang sebetulnya kualitasnya rendah itu. Jadi itu bahayanya
kalau kita membiarkan presiden menguasai alat-alat komunikasi, menghegemoni pembicaraan publik, dan kita kehilangan harapan. Nah, sekali lagi, saya menganggap bahwa politik ke depan itu akan diisi oleh kecemasan dan kebimbangan. Itu pentingnya suara akal sehat dari Pekanbaru. Kita berharap pembicaraan semacam ini diikuti dan dipercakapkan di tempat-tempat yang lebih khusus. Mak-mak boleh diskusi, mahasiswa diskusi, buruh diskusi, supaya ada tata bahasa bersama untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi itu poinnya. Baik. Poinnya adalah bahwa cawe-cawenya presiden bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, tapi kita umat Islam mesti menjaga rasa itu dengan keyakinan dan keakidah kita. Bagaimana kira-kira menyikapi itu, Prof. Ustadz Somad, atas cawe-cawe presiden, dan kita tidak boleh suuzon terhadap adanya bakal kecurangan karena cawe-cawenya dan lain-lain. Mungkin Prof bisa mencerahkan umat Islam dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dapat durian runtuh. Kedatangan Bang Rocky Gerung yang sangat membahagiakan, mengharukan. Ruangan ini dipakai pertama kali oleh Bang Rocky Gerung. Bang Pak Diki beserta keluarga, terima kasih. Sahabat Ustadz Abdul Somad dimanapun berada. Lau kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan, falyu'ammiru ahadakum, angkatlah 1 orang menjadi pemimpinnya. Kalau 3 orang saja berjalan mesti ada 1 pemimpinnya, apalagi sebuah negara yang besar. Maka itu dasar kita. Mengangkat pemimpin berdasarkan syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah untuk menetapkan kepemimpinannya. Dan sekarang kita tidak lagi tinggal di negara monarki. 1723 sampai 1946 Kesultanan Siak Sri Indrapura diserahkan kepada Presiden Soekarno. Sekarang kita mesti terbuka mata bahwa kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, biarkanlah orang memilih. Orang punya pilihan. Jangan dia digiring dengan adanya kekuasaan, mengendorse, dan lain sebagainya. Biarkanlah orang ini bebas untuk memilih pilihannya. Sadarkan bangsa ini bahwa kita tinggal di sebuah negara bernama demokrasi. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Apalagi kalau sampai sampulnya demokrasi isinya anarki. Kita teriak-teriak tidak boleh khilafah, tidak boleh khilafah. Karena bertentangan demokrasi, tapi perbuatan kita sendiri sebetulnya adalah bau-bau monarki. Kita ingin berkelanjutan terus dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Dari mulai penambahan waktu limit yang sudah ditetapkan oleh demokrasi, kemudian tidak bisa melakukan itu, lalu kemudian dilanjutkan oleh orang yang berbeda tapi signalnya tetap sama. Nah, jadi sebagai seorang yang mengerti, maka kita mesti menyadarkan umat ini. Lagi-lagi memang itulah perlunya akal, itulah perlunya otak. Itu semua ayam kalau dibelah kepalanya yang putih-putih itu ada di kepala dia, di kepala manusia pun ada. Tapi kalau akal belum tentu ada. Karena akal itu adalah alat untuk berpikir, menemukan kebenaran, kejernihan. Masyarakat yang tidak punya kepentingan, insya Allah pikirannya jernih. Dan komunitas itu yang ramai, itu yang banyak, itu yang memberikan suara. Suara terbesar dalam demokrasi berada di kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi silakan saja orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta menunjukkan kekuasaannya. Tapi ingat, Orde Baru 32 tahun. Dengan segala perangkat kekuasaan yang ada, toh pada akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Ada satu neraka khusus yang disiapkan. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andainya kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi orang selalu berpikir kalau tidak puasa masuk neraka, tidak sholat masuk neraka. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak berpikir. Jadi tidak berpikir itu juga berdosa. Namanya apa tuh? Koalisi. Koalisi orang yang tidak berpikir maksudnya. Jadi orang yang tidak berpikir itu juga melakukan dosa besar. Makanya perbedaan kita dengan binatang itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Apakah karena tidak tahu atau karena pura-pura tidak tahu karena ada kepentingan? Tapi lagi-lagi
porsi manusia yang paling banyak adalah orang yang berpikir, insya Allah. Jadi tidak ada opini publik, yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Dan Bang Rocky dengan berbagai macam channelnya, sampai-sampai itu keluarga saya, kalau saya pergi kemana-mana, pasti mereka akan bilang, halo halo. Itu halo-halo itu kan khasnya Bang Hersubeno Arif. Oh, oke. Saking seringnya. Ini nanti kalau pergi ke sana, pergi kemari, pergi belanja, pasti punya halo halo, apa kabar kita semua? Ini pasti Bang Rocky. Oke. Jadi kita bersama untuk mengembalikan masyarakat ini supaya berpikir jernih. Insya Allah. Coba sebelum pertanyaan berlanjut, kan tadi saya terangkan bahwa keadaan kita mencemaskan tuh. Politik tanpa publik, urusan publik jadi urusan privat. Lalu Pak Ustadz Abdul Somad menerangkan bahwa sebetulnya kepemimpinan itu dihasilkan oleh pertemuan minimal 3 orang, ada percakapan, lalu ada kesepakatan, oke Anda memimpin gitu. Jadi sesuatu yang namanya pemimpin itu ditakdirkan karena dipilih di antara yang sama tuh. Bahasa Latinnya primus inter pares tuh. Nah, kita menginginkan itu. Kita menginginkan ada suasana demokratis di mana seseorang itu kita izinkan atas dasar hak etis dia, bukan atas dasar uang dia yang banyak atau jago macam-macam gitu. Nah, Pak Diki ini caleg PKS. Ini bajunya saya bisa duga dari awal tuh. Dia berupaya untuk masuk di dalam keadaan yang seperti saya gambarkan. Apa alasannya coba? Kan mestinya udahlah itu akan menambah kerumitan atau apa yang menyebabkan Diki ini berupaya untuk masih nekat untuk bermain politik atau masuk dalam politik? Calon PKS dari. Jadi moderator ditanya. Ya, kita bisa saling jadi moderator itu. Karena kita orang-orang berdemokrasi. Ya, kan nanti orang bertanya, oh itu ini bajunya PKS. Oke, sebagai calon legislatif PKS dari Kalimantan Tengah itu. Apa yang bisa Diki bayangkan buat Anda bisa mengubah konstelasi yang kita gambarkan tadi? Politik itu kan buruk sekarang tuh. Kira-kira apa tuh? Niat dan nekatnya apa tuh? Iya, sebetulnya saya sudah tahu bahwa masuk ke dalam dunia ini kita bisa menjadi bagian daripada sistem yang buruk, kemudian kita hanya sendiri yang baik misalkan. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita membiarkan semua sistem itu diisi oleh orang-orang yang buruk. Oh, itu. Jadi saya berjuang, saya tahu benar. Dan setiap orang yang masuk pasti begitu pernyataannya. Ya, coba. Jadi saya berpikir seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Somad juga, bahwa menang atau kalah, besar atau kecil nanti di parlemen orang-orang baik, tapi paling tidak Allah tahu di mana kita berpihak. Keberpihakan kita kepada kebenaran, kepada jalan yang diminta oleh Allah, itu pasti akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberkahan. Saya hanya berharap dari kekuasaan dan kebesaran Tuhan saja. Oke, itu poin yang membuat batin itu agak tenang. Iya. Kan, bahwa ada orang yang dengan niat ingin memperbaiki republik itu, dan kalau niat itu nggak dihasilkan, artinya kita membiarkan peternakan politik itu dikuasai oleh bajingan-bajingan ini kan. Iya, Jadi iya. walaupun ada sinisme, tapi orang merasa, kalau saya bahkan udah pernah berpikir saya mau boikot aja pemilu tuh, mahasiswa mau golput aja tuh. Tapi tetap ada manusia-manusia etis yang berupaya beri saya kesempatan, saya bisa lakukan itu. Nah, janji semacam itu masih harusnya dipegang oleh para politisi itu. Jadi mungkin kita tahu di ujungnya tetap ada transaksi. Tetapi niat untuk memperbaiki republik bisa mulai dari partai politik, bisa mulai dari gerakan buruh mahasiswa, bisa mulai dari pesantren, bisa dari siapa aja. Yang penting ada kejujuran mengucapkan. Itu saya terpaksa mesti bertanya langsung jujur pada saudara Diki. Karena tadi dalilnya kan kita hidup di negara demokrasi, tidak boleh menutup atau bahkan menyembunyikan informasi, bahkan niat untuk masuk dalam urusan publik harus dibuka dari awal. Dan ini ruangan terbuka di Pekanbaru, dan kita ingin ada figur-figur baru juga di DPR nanti. Amin. Prof. Ustadz Somad, ada dilematis orang-orang Muslim yang mengerti soal ajaran agama yang melarang soal suap menyuap. Tapi pragmatisme di Indonesia, pragmatisme di masyarakat, bahwa money politik itu bagian daripada kemenangan. Tanpa itu, sepertinya akan susah kita dapatkan kemenangan. Sementara ada hak kita, orang-orang benar, orang-orang baik, harus berada di bangku-bangku parlemen. Tapi mereka tidak bisa menduduki itu kalau mereka tidak melakukan money politik. Oh, ini pertanyaan filosofi berat. Sehingga bayangkan,
Di satu sisi kita ingin menempatkan hak kita orang benar berada di parlemen. Di satu sisi, pragmatisme masyarakat tidak bisa kita lakukan tanpa money politik. Sehingga ada yang menyampaikan ke saya tidak mau sampaikan Ustadznya, dia bilang, Pak Niki sedang mengambil haknya. Bapak boleh lakukan itu dalam rangka Bapak mau merebut hak kebenaran berada di parlemen. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ada sebagian umat Islam yang tidak mau berpolitik karena dia anggap politik ini jahat. Politik ini produk kafir. Politik ini datang dari barat. Demokrasi ini bukan barang milik kita. Maka dijawab oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ulama besar sudah meninggal di Qatar. Ketika seorang mencoblos, maka saat itu dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Saya bersaksi bahwa orang ini layak untuk menjadi wakil saya, menjadi pemimpin saya 5 tahun ke depan. Jadi itu adalah bentuk kesaksian. Ada 3 dosa besar, kata Nabi. Pertama, mempersekutukan Tuhan. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, bersaksi palsu. Maka seorang muslim yang beriman ketika dia mencoblos, dia sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Maka lagi-lagi trust, kejujuran dia kepada Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan. Kita mesti terlibat dalam pesta besar ini. Jangan sampai tidak ikut. Karena kalau kita tidak ikut, nanti dari mulai lampu listrik kita sampai jalan raya yang kita lewati, itu semuanya adalah bagian dari keterlibatan kita. Jangan setelah orang duduk baru kita ribut. Mengapa tidak berkontribusi dalam politik ini? Oh, politik ini jahat. Seandainya ada 10 orang. Lalu kemudian dipakai demokrasi. 10 orang ini disuruh bermusyawarah. Kita main bola atau sholat. Yang 9 mengatakan kita main bola. Maka yang 1 sholat. Nggak jadi sholat. Kenapa? Suara terbanyak suara Tuhan. Maka Tuhan ketika itu adalah yang 9. Kata Tuhan main bola. Tapi bisa dibalik. Orang baik memilih. Yang 9 mengatakan kita ke masjid sholat. Habis sholat baru kita main bola. Maka dia menjadi baik. Jadi kalau begitu bukan politiknya yang jahat. Bukan demokrasinya yang jahat. Tapi orang yang masuk ke dalam. Kenapa pecandu narkoba, penjahat bisa duduk? Karena orang baik tidak menempatkan dirinya. Nah, ini salah satu dalil Pak Diki nanti. Bisa dipotong. Maka, apakah pragmatisme masyarakat itu harus kita ikuti? Tentang selera bahwa masyarakat ini memilih karena uang. Lalu ada calon yang bisa memberikan uang. Yang satu dengan trust kejujuran. Di mana-mana saya sampaikan dalam tabligh akbar. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Jadi orang yang menyebar uang, ketahuan dia jahat, dia bohong. Tahun pertama dia akan balik modal, tahun kedua dia akan nabung, tahun ketiga dia akan menarik, tahun keempat dia mempersiapkan lagi, tahun kelima dia duduk lagi. Maka orang-orang begitu, uangnya akan diambil. Dia tidak mempan lagi ditakut-takuti KTP kamu sudah bersumpah. Kalau dia nyuruh sumpah gimana Ustaz? Bersumpah aja. Terus gimana? Nanti kamu puasa 3 hari. Jadi dia pakai siasat, kita pakai siasat. Ada salah satu kiai, Ustadz, dalam ceramahnya mengatakan, kalau jam kita hilang, lalu jam kita ditemukan oleh seorang yang jahat, jam saya itu bukan jam dia, tapi tetap jam saya. Maka saat saya mau mengambil jam saya, ini jam saya. Iya memang jam Bapak. Mari jam saya. Wani piro. Maka saat itu saya bayar. Saya tidak sedang menyogok. Karena saya sedang mengambil hak milik saya. Inilah dalil yang sedang dinanti-nanti Pak Diki. Dapat kan? Oke, saya tidak menyarankan bahwa money politik harus dilakukan, tapi terkadang kita terperangkap dalam situasi mengalahkan orang-orang jahat yang punya uang besar, yang membayar, mesti kita kalahkan juga, bukan dengan uang, dengan kebijakan, ya, yang tentunya saja kita harus memberikan sedekah sekedarnya kepada mereka, agar mereka tetap bisa memilih kita. Politik itu bahasa Arabnya siasah. Siasah itu sudah jadi bahasa kita, bersiasat. Jadi kalau orang yang lurus-lurus tabung aja, nggak pandai belok-belok, nggak usah di situ. Jadi tidak, sekali lagi di sini tidak memberikan kebenaran terhadap money politik karena di dalam undang-undang pemilu pun dilarang dan itu pidana. Akan tetapi kita tahu kenyataan di lapangan bahwa pragmatisme masyarakat sangat bergantung kepada itu. Maka para caleg-caleg umat Islam sebaiknya mesti bersiasat, mensiasati bagaimana caranya kemenangan tetap di tangan, tidak di tangan orang-orang yang mempunyai uang banyak. Bang Rocky, Ya. jadi kira-kira 2024 milik siapa?
milik mereka yang bersiasat demi memperoleh kembali hak kebenaran. Amin. Menyebutkan nama seseorang? Enggak, itu hal yang akan diukurkan nanti. Tetapi kita bisa kasih sinyal dari awal bahwa mereka yang sedang tersolimi sekarang justru mereka yang berhak untuk kita bela. Kan kita lihat deh siapa yang lagi tersolimi itu, dan siapa yang lagi membohongi rakyat, dia nggak boleh kita ajukan. Kita tidak mengendorse mereka yang pernah mengkhianati rakyat. Silakan tafsirkan kalimat saya. Karena ada juga yang sinyal kanan belok kiri. Ya, ada yang sinyal maju ternyata mundur. Jadi teman-teman, saya berupaya juga untuk memberitahu pada publik bahwa di era depan itu lalu lintas money politics itu akan sangat kencang. Tetapi prinsipnya politik itu adalah the art of attacking the impossible. Siasat untuk mengatasi hal yang tidak mungkin. Nah, seringkali hal yang mungkin justru dikuasai oleh mereka yang berniat buruk. Nah, kita yang berniat baik seringkali dianggap tidak mungkin untuk maju dalam sistem parlemen. Nah, Ustaz Somad kasih semacam kisi-kisi itu. Dalilnya ada. Dan dalil itu bisa dipakai oleh siapapun tuh. Dan mereka yang ingin berniat baik, silahkan rebut kembali bahkan dengan segala cara. Jangan sampai niat baik kita dibatalkan hanya karena diwanti-wanti untuk ya jangan berbuat buruk. Oh enggak, itu urusan pertanggungjawaban setiap caleg dengan penciptanya. Nah, saya ingin agar supaya terlibatlah dalam politik tetapi dengan niat yang betul-betul ingin mewujudkan keadilan rakyat. Dan itu dimulai dengan hak pertama, datang ke TPS, pilih seseorang yang betul-betul dari awal kalian tahu, oke, minus malum dia sebetulnya lebih bermutu daripada yang lain. Kan hanya itu dasarnya tuh. Misalkan saya lurah nih, Pak Bang Rocky. Saya lurah tapi di kampung ini udah nggak bisa lagi naik karena udah kesepakatan kemarin dengan tokoh masyarakat nggak bisa naik lagi. Tapi RT kan bisa saya atur. Bisa tuh. Lalu kemudian yang ngitung-ngitung juga udah masyarakat udah putus asa. Ya, tapi RT kan tergantung pada istrinya juga kan. Jadi suara istrinya mungkin lebih jujur daripada suara RT-nya. Punya grup WhatsApp. Punya grup WhatsApp itu juga. Jadi bisa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra